Tapi nggak makan-makan. Ini Gucci pindah Gucci. Oh iya, Bi, kalau nanya lupa ini apa ya? kalau nih gue dulu nih. Ya lu dulu. Kalau misalkan puasa nih, Bi, tapi niatnya diet, Bi. Itu gimana, Bi? Niat. Iya, maksudnya belum puasa nih, tapi dia sebenarnya males nih, niatnya bukan ke niat pengen puasanya, lebih ke besarnya gitu dia. Sebenarnya begini, selama dia berniat puasa udah sah. Ya, masalah pahala kan lagi-lagi urusan itu hak prerogatifnya Allah kan gitu. Dalam hal diskusi kan kemarin kita sudah sampaikan ya, itu puasa untukku. Artinya Allah sendiri yang akan membalasnya. Bahkan ulama sendiri nggak tahu Allah kasih berapa itu nggak tahu ya. Saking hak prerogatifnya Allah itu memberikan berapa apa. Ya makanya kita berhusnuzan saja orang yang niat puasa selama dia berniat puasa ya. Karena niat puasa itu kan syarat atau gini ya. Selama dia pertama ada niat, kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i ya, yaitu dia diulang-ulang ya. Kemudian tiap malam itu tabiyid itu menginapkan niat. Batasnya dari maghrib sampai sebelum subuh. Ya, itu mazhab Syafi'i ya, yang kemarin kita sudah bahas juga. Yang selanjutnya adalah ta'yin itu menentukan niat. Menentukan niat itu adalah niat puasa apa? Ya, maka saya niat berpuasa Ramadan. Itu udah sah. Ya, saya niat puasa Ramadan itu udah sah. Ya, sekalipun dia ada niat sedikit, dia misalkan lu sekalian diet nggak masalah. Itu. Kemudian saya pengen ngurusin badan nggak masalah selama itu ada niat saya niat puasa Ramadan. Ya saya niat puasa pada Ramadan itu udah sah. Jadi semua orang kan begini niatnya macam-macam ya. Misalkan dia niat karena pengen dapat hadiah dari orang tuanya. Misalkan kalau zaman kita kecil kan begitu. Misalkan. Atau udah gede juga tetap misalkan dijanjiin hadiah sama orang tuanya misalkan. Ya misalkan kayak teman kita nih, kalau kata bapaknya kalau lu puasa full, gua janjiin lu kawin sama sebaran. Itu. Iya, kata bapaknya misalkan gitu. Cuma kan dia nggak nanya. Lebaran kapan, Bang? Lebaran 2100 misalkan. Iya. Libur kawin dulu. Iya. Nah, itu ukurannya sebenarnya selama dia niatnya ada niat puasa Ramadan tetap sah. Ya. Kita husnuzon aja lah gitu. Kalau yang orang-orang berpuasa nih, Bi, tapi dalam keadaan kerja kan ada musbah ya, Bi, yang yang diizinkan tidak berpuasa karena perjalanan jauh. Itu musbah bukan sih namanya? Musbah. Iya. Musafir. Iya, musafir. Iya. Musafir musri. Itu tetap nanti dikodo juga. Wajib kodo. Nah, sekarang begini. Musafir itu yang penting perjalanan begini. Bukan perjalanan maksiat. Yang kedua, dia perjalanannya mencapai 2 marhala dalam yang paling ringan itu 84 km kurang lebih 84 ya pokoknya 84 itu udah termasuk 2 marhala 84 km dari sini mungkin ke Bandung ya udah masuk ya 84 km. Kemudian yang ketiga dia boleh meninggalkan puasa arti batalin puasa karena di musafir itu ketika perjalanan jauh dia itu dilaksanakan sebelum subuh. Nah misalkan ente mudik ke Purwokerto Purwokerto kan itu udah melebihi 2 marhala. Nah, kemudian dia berangkat sebelum subuh. Nah, ketika siang hari ente udah kagak tahan ya. Waduh, benar-benar aus, lapar. Ente boleh batalin puasa karena dalil sebagai musafir. Kemudian yang penting perjalanan adalah perjalanan yang bukan maksiat, tapi wajib nanti di bulan lain untuk dikodok. Nah, kemudian setelah ente batalin puasa nggak boleh. Ketika ini udah makan sampai maghrib nggak boleh. Ente punya kesempatan batalin hanya itu aja. Ya sampai itu aja karena apa dalilnya musafir dan itu boleh musafir. Ya itu tadi tuh syaratnya bukan perjalanan maksiat. Kalau mudik kira-kira maksiat bukan? Enggak. Orang mau silaturahim apalagi ada orang tua kan silaturahim. Yang kedua adalah dilaksanakan 2 marhalah ya artinya jaraknya itu 84 km minimal. Yang ketiga adalah dilaksanakan sebelum subuh. Tapi kalau sudah ba'da subuh nggak boleh. Oh berarti duhur gitu? Ya nggak boleh. Ya intinya sebelum subuh. Sebelum subuh. Nah tapi ya ini ada 2 hal. Ketika sholat yang musafir atau yang puasa ketika sholat musafir. Kalau sholat kita dianjurkan untuk mengambil keringanan itu. Yaitu apa? Dengan mengkosor. Nah, meringkas dari 4 jadi 2. Itu afdolnya kalau kita perjalanan jauh ya tadi itu 2 marhala minimal 84 km itu dianjurkan untuk mengkosor meringkas sholat dari 4 jadi 2 itu sunnahnya begitu ya
Ya walaupun dalilnya kadang-kadang banyak pom bensin, banyak macam di jalan. Tetap kita mengambil rukhsah itu lebih diutamakan. Tapi kalau ukuran puasa, utamanya bukan membatalkan, menahan. Nah, walaupun ente bisa ambil tuh sebenarnya. Bisa ambil tuh, cuma kan sayang-sayang. Kalau masih kuat, silakan lanjut aja sampai maghrib. Tapi kalau sudah benar-benar nggak kuat, ya itu tadi persyaratan. Yang penting bukan perjalanan maksiat, 2 marhalah jaraknya. Yang ketiga adalah dilaksanakan perjalanan jauh itu sebelum subuh. Begitu. Itu kan tapi kan kalau itu kan ibaratnya waktu zaman Nabi ya, maksudnya ya itu kayak aturan itu dibuat betul. Kan tapi kan kalau sekarang tuh zaman udah canggih, maksudnya kayak ada pesawat, mobil. Betul. Itu kan maksudnya kalau zaman Nabi ya maksudnya kita wajarin karena dia jalan capek. Maka tadi apa disampaikannya? Lebih utamanya menahan ketimbang membatalkan. Tapi andai kata ada orang yang ketika dia membatalkan karena kondisi tadi itu, ya kita jangan langsung suuzon. Wah ini orang mokel misalkan, udah kagak puasa macam-macam. Nah mokel lah gitu. Nah kita jangan suuzon. Oh bisa jadi dia mengamalkan tadi itu 3 perjalanan dia bukan maksiat karena mudikan dia mau ketemu orang tua. Yang kedua dia jauh perjalanannya 2 marhalah itu 84 km minimal. Yang ketiga dia berangkat mungkin sebelum subuh. Dia batali karena memang sudah nggak kuat, kondisi badan udah lemes Pak. Ada lagi yang terakhir. Apa tuh? Kristen dia nggak tuh. Itu udah selesai itu Pak. Udah langsung itu udah selesai itu Pak. Nah kalau tadi kan yang agak nanya nyerempet yang tadi yang tentang kosor soalnya. Kalau kita misalkan dari rumah Pondok Cabe nih, tapi kondisi badan lagi habis main bola gitu lah, kurang bersih, pengen sholat di rumah, tau-taunya nggak keburu itu nanti sholat maghribnya digabung sama isya kah? Ya, jadi begini kan tadi udah diutarakan. Main bola itu kan bukan ente kecuali ente main bola sama anjing sama babi, ya kan? Yang udah ketahuan najis misalkan. Ya ente main bola, ya ukurannya nggak ya hanya keringat lah. Ya udah sholat aja. Jadi jangan benar. Artinya itu mah tetap tidak najis kan begitu. Andai, nah kita bicara begini, mungkin pakaian kita misalkan kenakan pipis ponakan kita, terus kita nggak mau ganti, ya itu kan sesuatu hal yang ya logis lah gitu. Nah waktunya mepet, bagaimana? Kita kok harus punya usahanya bagaimana? Nah dianjurkan itu, ini penting nih, sholat lihurmatil wakti, sholat menghormati waktunya. Nah itu soal menghormati waktu itu menggunakan pakaian yang mungkin ada najisnya, tapi tetap kita sholat seperti gerakan sholat, misalkan maghrib yang waktunya agak mepet. Nah, kemudian itu daripada sholat waktunya habis, kita sholat lebih bagus sholat lihurmatil wakti. Ya, menghormati waktu dalam mazhab Syafi'i itu sangat diakuin. Kenapa? Karena itu kita melihat keseriusan kita dalam menjaga sholat. Ketimbang kita beriat begini, entar aja kodok nanti di rumah sekalian isya. Andai kata kita umurnya belum nyampe rumah, kita dosa besar. Kenapa? Mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Tapi kalau kita kondisi tadi udah bersiap siaga, sholat lihurmati waktu, ya kondisi ini disclaimer ya sekali lagi, itu secara hukum tidak sah karena menggunakan pakaian yang berlumuran ada najisnya. Ya, tapi sholat menghormati waktu itu adalah menghormati waktunya sholat deh. Tapi kita tidak berdosa. Lantaran apa? Nanti kita setelah sampai rumah dengan pakaian-pakaian ganti, kita udah mandi, pakaian ganti bersih. Kalaupun kita kodok karena waktu ini habis, kita tidak berdosa karena kita sudah di awal menghormati waktunya sholat. Kalau begitu. Perjalanan jauh nih kita ada di dalam kendaraan ya kan. Sholat di dalam kendaraan itu gimana, Bi? Sholat dalam kendaraan. Iya. Sholat fardu di dalam kendaraan itu tidak sah. Tapi kalau sunnah di dalam kendaraan itu sah. Kenapa? Di antara kan rukun sholat itu ada 13 dalam fikih. Ya, ada 13. Ada juga di dalam fikih 17. Kalau yang 13 itu makninanya digabung. Nah, tapi kalau yang 17 itu makninanya bahasanya dipisah. Bahasa maknina itu tersendiri namanya. Nah, di antara 13 rukun sholat itu salah satunya adalah berdiri. Nah, rukun sholat adalah berdiri salah satunya. Maka kalau kondisinya dia kondisi
tidak berdiri, ya maka sholatnya tidak sah. Makanya begini, ini ada solusi. Kita yang kejebak macet kerjaan, misalkan kerjaan di Sudirman Jakarta, kemudian pulang sebelum maghrib. Ya, walaupun nanti saya kasih solusi lain ya, sebelum maghrib. Kemudian ternyata maghrib macet sampai kita nggak bisa bergerak. Nah, sholat yang kayak tadi itu, sholat lihurmatil wakti. Nah itu niatnya gimana, Bi? Udah saya niat sholat maghrib lihurmatil wakti, misalkan maghrib ya, waktu 3 rakaat karena Allah. Udah, sholat dengan kita posisi duduk, lagi posisi berdiri, mungkin kita naik Transjakarta misalkan, atau kita lagi duduk dalam kereta. Udah, sholat dengan gerakan kita sebisa mungkin tanpa wudhu. Nggak masalah nggak ngadep kiblat, nggak masalah. Ya, dengan cara sebisa kita, dengan duduk dan sebagainya. Tapi kita sholat lihurmat waktu. Nanti kalau waktunya masih ada, alhamdulillah, langsung kita buru-buru kerjakan. Tapi kalau bisa waktu udah habis, berarti kodok. Dan kita sekali lagi nih, guys bawahi, kita tidak berdosa. Kenapa? Kita telah yang namanya mengutamakan sholat dengan cara sholat lihurmat waktu. Tapi mohon maaf, kalau memang kerjaan kita terbiasa begitu, berarti dosa kita. Kalau cara kita begitu terus, karena kita udah tahu nih. Maka cara solusinya berangkat atau pulang kerjanya ini mungkin lebih awal, atau barangkali mungkin entar dulu, kita maghrib dulu nih, baru kita pulang lebih aman. Ya kalau tiap hari begitu ya dosa. Kenapa? Karena kita menyengaja. Ya kerjaan begitu, apakah berkah? Kan nggak jadi berkah. Begitu. Berarti kalau sholat lihurmatil waktu itu, kalau buat ngeganti waktu maghrib, berarti sholat lihurmatil waktunya itu tetap 3 rakaat. Jadi kalau asar 4 rakaat. Iya, tetap 4 rakaat. Itu sebagai solusi apa? Bukan berarti itu sah secara sholat ya, tetap harus diulang. Ada. Cuma secara waktu kita ini nggak lalai. Panggilan Allah itu benar-benar kita kerjakan. Saking kita takutnya dengan panggilan Allah itu, kita kerjakan dengan cara kondisi apapun. Ya, karena memang kondisi kita tadi pakaian kita najis. Yang kedua juga memang mohon maaf tadi kita berada dalam mobil. Sedangkan kita kondisi duduk nggak bisa yang namanya berdiri. Atau kita ruku sujudnya nggak bisa sempurna. Ya udah, sholat lihurmatil waktu itu sebagai solusi. Gitu. Kalau misalkan orang yang misalkan ya, kalau kayak pekerja ojek online atau gitu, apa orang yang pekerja lah ibaratnya kan itu dia kan mencari nafkah. Kalau misalkan meninggal apa dalam itu kan syahid ya kalau ya. Itu dia termasuk jihad ya. Tapi kan kalau dia nggak pernah beribadah ibaratnya itu apa tetap syahid, Bi? Ya, sangit. Ini yang dihitung pahala akhirnya. Ya, betul. Makanya kenapa kita jangan banyak suudzon sama orang. Kita harus baik-baik sangka. Nah, bisa jadi kan ya sebelum akhir hayatnya dia udah tobat. Lalu dia sebelumnya udah sholat asar. Setelah sholat asar Allah takdirkan dia meninggal dunia misalkan. Ya habis bawa motor dan sebagainya. Kan kita nggak tahu. Ya, artinya tetap kita berbaik sangka kepada siapapun karena yang dicatat itu adalah akhir hayatnya. Bukan saat ini. Kalau saat ini kita masih deg-degan apakah kita nanti husnul khotimah atau sul khotimah. Ya, begitu ya. Jadi tetap harus banyak-banyak husnuzon. Tapi tetap ya harus kita memupuk amal, ibadah, sholat jangan ditinggal. Janganlah kita rasanya sangat sangat sadis ya. Kalau udah sangat baik sama kita, maha baik sama kita lalu kita tinggalkan sholat rasanya ya sangat ya tidak elok lah. Tidak bagus begitu. Katanya dia sering beramal juga gitu. Iya, kita nggak tahu. Ada amalan tersembunyi yang kita nggak tahu. Nah, ngomong-ngomong amal tuh, Bi. Misalkan amal tuh ada kayak amal jariah, terus kayak ada dosa-dosa jariah gitu ya. Kalau amal jariah kan misalkan kita ngasih ke masjid gitu apa yang dipakai ya. Apa kalau nggak semen gitu. Nah, misalkan itu sewaktu-waktu tuh masjid dibongkar, Bi. Ntar udah nggak ada lagi tuh masjid itu amalnya gimana tuh, Bi? Jadi begini, kalau itu berarti kan masuknya ya sedekah jariah, tempatnya masih ada. Nah, sebenarnya catatan amal pahala itu udah dicatat di hadapan Allah. Ya sekalipun itu masjid barangkali mungkin dibongkar atau direlokasi. Nah, itu tetap pahala kita udah tercatat di hadapan Allah. Jadi jangan khawatir kalau kita mau sedekah apapun jangan itu nanti masjidnya mau dibongkar, mau dibongkar jangan. Ya, kemudian bagi orang yang dititipin, diamanahkan, harus bijak. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, ada masjid ubinnya masih bagus, main ganti bahaya. Ya, itu kan sedekah orang, wakafnya orang kan gitu ya. Ya, itu kan dia pengen tetap digunain gitu.
atau kadang-kadang misalkan karpet Bukan orang masih bagus, masih layak, itu diganti aja. Ya, padahal orang pengen digunakan untuk yang namanya ibadah kan gitu. Jadi ini kembali sebenarnya yang harus dititik beratkan itu pengurus masjid, pengurus mushola misalkan yang ketitipan sedekah atau wakaf dan sebagainya. Harus bijak. Kalau masih layak, tolonglah dirawat, dipakai, digunakan. Kadang-kadang mohon maaf, ada masjid di Zimbabwe ini misalkan. Ya, itu ada karpet sumbangan orang. Katanya dia masih baru lah misalkan. Kemudian itu kagak digelar karpetnya misalkan, karena sayang alasannya masih baru. Nah padahal itu dosa. Kenapa? Itu sumbangan orang. Pakai begitu. Ini Zimbabwe banyak banget, Zimbabwe, Norwegia banyak banget gitu. Indonesia mah kagak ada malah gitu. Iya, gitu ya. Ada semua pakai langsung. Kosong semua uang kas. Jadi iya. Jadi jangan sampai ya sumbangan orang itu nggak dipakai lah, jangan. Yang kasihan. DKM minjem dulu kan. Parah. Tapi kalau misalkan udah yang kayak tadi Abi bilang ya udah tercatat ya, misalkan ya sarungnya dia robek apa gitu. Iya. Yang penting udah tercatat di hadapan Allah. Tidak ada yang sia-sia sedekah kita di hadapan Allah. Ini itu apa? Tadi membahas yang tadi pahala jariah dan dosa jariah. Iya. Ini teman saya tukang foto, Bi. Iya. Orang baru lamaran. Mbak, pelukan itu gimana tuh? Iya, dosa. Lalu dipoto itu. Dosa. Itu dosa jariah enggak? Dosa jariah dong. Dosa jariah. Jariah itu kan mengalir. Mengalir terus menerus. Kalau itu masih dilakuin, kemudian ada bukti misalkan fotonya kemudian dipajang misalkan di rumah apa, kemudian orang lihat atau dia yang dipoto itu ngelihat, wah dulu kita pernah begini loh, kita belum nikah, ada lamaran, kita peluk-pelukan nih. Itu mengalir terus sampai itu betul-betul dimusnahkan. Nah, buktinya. Begitu. Makanya ini pesan saya buat fotografer ya, tolonglah pilih job yang aman-aman dalam urusan ibadah. Kemudian sekarang kan begini, kalau misalkan ada foto prawedding ya itu kan udah kekinian ya. Kalaupun memang harus foto prawedding, kadang-kadang kan begitu kan, orang maksa kan sepaket ya. Misalkan dia saya mau pakai jasa ente tapi ada praweddingnya ini sekalian, misalkan berapa puluh juta misalkan. Nah praweddingnya ente begini ya kan, sekarang dengan cara ya jauh-jauhan atau diedit ya kesana kayak misalkan agak berdekat walaupun tetap berjauhan misalkan, ya itu kan bisa. Atau yang lebih aman lagi ya, praweddingnya itu misalkan kadang-kadang ya ini ada jeda juga, jeda antara nikah dengan resepsi kadang-kadang kan gitu. Ya itu bisa sesudah nikah kan bisa. Betul. Sekarang nyetak cepet kok, gampang. Tapi ini lemari dijual, Bi? Lemari nih dijual nggak? Lemari? Iya. Mumbul ya Mbak. Kalau ada angin mah bergerak. Lemari apaan lemari? Ini tadi diem baik ya lemari. Bambu mumbul ya Mbak. Tadi apa ya tadi ya? Lupa tuh. Ulang dulu kali biar ingat. Dosa jariah tuh. Iya, hati-hati. Dosa jariah juga begini. Teman-teman ingat-ingat dulu pernah ngajak minum minuman keras sama temen yang lain, ngajarin lu minum apa amer apa macam-macam dah. Ngajak, gitu ya. Kalau teman-teman pernah ngajakin begitu, diingat-ingat, oh saya pernah ngajak si A, si B, si C gitu, cari, ajak dia tobat. Kalau udah diajak tobat ternyata dia masih lagi, terputuslah kewajiban kita untuk ngajak dia tobat. Tapi kalau belum ngajak terus ente masih ingat si A, si B, si C pernah saya ajak maksiat itu selama dia ngelakuin itu dosa, ente bakal kebagian terus sampai mati terus bagian dosa. Nah itu kan kalau di minuman, Bi. Tapi kalau misalkan kita menyebarkan foto nih, bikin zaman sekarang ya, Bi. Menyebarkan foto nih, video. Saya nyebarin ke si Awang misalkan nih. Stiker. Ya, stiker itu dosa jariah juga. Saya udah bilang nih ke si Awang, tadi, Wang, hapus Wang. Kalau gue kena dosa jariahnya. Ya. Awang bilang udah hapus, Bi, tapi padahal belum. Nah, ya udah ente udah gugur kewajibannya. Ente Awang, iya, penting ente udah ingat. Awang nih dosa nih nanti, dosa jariah. Kalau si Ilham udah selesai, tapi Awang nanti akan menambah dosa jariah yang baru. Begini. Hapus.
Makanya teman-teman hati-hati ya, ngirim stiker, apalagi maaf ya, stiker yang porno, mesum, jorok itu, janganlah. Itu termasuk dosa Video jariah. aja, Bi. Ah, Video ya kalau mau link aja link. jam. Ya pokoknya janganlah, itu termasuk dosa jariah. Ya. Tapi sebaliknya ada sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu sebenarnya begini, nggak terbatas amal infak ya ke duit, enggak. Sodakoh jariah itu adalah kebaikan yang mengalir. Misalkan ente pernah ngajak orang sholat misalkan. Nah, selama dia sholat terus, ente kebagian pahala tuh. Karena ente pernah ngajak dia sholat. Ya, kasar kata begini, wasilah ente lah saya bisa rajin sholat gitu, alhamdulillah. Makanya pilihlah sesuatu yang bisa mengalirkan kebaikan ketimbang kemaksiatan yang mengalir. Pokoknya ingat-ingat lah, karena kan teman-teman kita semua ya intinya bukan orang yang seperti malaikat yang tidak pernah buat dosa ya. Tapi kita ingat-ingat, oh pernah saya dulu ngajak orang berbuat ini, saya pernah ngajarin ini macam-macam. Atau saya pernah sering ngajak orang mokel ya, mokel tuh buka puasa tuh siang-siang tanpa ada uzur ya, dia inget tuh ya, apalagi dia ngunjukin oh no rumah makan no langganan gua no, nah itu dosa jariah ya. Kalau setang motornya belok sendiri. Awang tuh Mio ya. Ini dia Belok kalau anuan ajan, tapi dia langsung pulang pakai sholat ya. Pernah tuh gue lagi dari kecil. oh ajan Ajan doang pulang langsung. Itu balik. Sama sih gue pernah tuh. Ini dalam hati, anjing gue dapat pahala. Ya Bi gimana tuh Bi? ya pahala azannya ya. Tapi dia nggak mendapat pahala yang lain ya gitu. Ya pahala azan. Gitu Be itu ya. Habis itu sepanjang hidupnya begitu baik dia. Itu sama aja mempermainkan agama. Iya, kalau saya jadi DKM saya ceburin sumur. Betin mic-nya. Iya. Terus kalau misalkan ya, itu kalau misalkan timbangannya Bi, pahala sama dosanya seri tuh Bi. Timbangannya ini gimana Bi, apa dihidupin lagi Bi? Ada penalti apa Bi? Enggak gini, sebenarnya ini sebenarnya kita butuh amalan yang itu tadi tuh. Andai kata kita punya pahala dan dosa yang seri lah tadi ini bilang gitu. Andalan kita adalah syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Ada pertama yang memberi syafaat itu adalah Rasulullah SAW. Nah, lantaran kita pernah berselawat atau kita sering berselawat atau kita melaksanakan sunnah, itu Nabi nanti akan datang. Kemudian menyebutkan si Ilham yang dulu sering berselawat, Ya Allah, itu bakal jadi syafaat kita tuh. Itu yang harus kita sama-sama yakinin. Yang kedua adalah pertolongan dari orang yang pernah kita tolong. Nah, siapapun yang pernah kita tolong, kita udah lupa tuh kebaikan kita. Tapi gara-gara kita mungkin gara-gara kita pernah ngasih bensin, minjemin sarung atau sebagainya. Nah itu tiba-tiba datang dia, ya Allah jangan siksa dia, jangan masukkan dia ke dalam api neraka, karena dia dulu di dunia pernah nolong saya. Saya waktu itu kehabisan bensin, ditolongin sama dia, disetutin. Nah akhirnya saya sampai ke rumah dengan wasilah pertolongan dia. Nah itu maka sekali lagi makanya jangan dibatasi ibadah itu ya dengan sholat saja, puasa saja dan lain sebagainya. Tapi kebaikan kita kepada orang lain lah itu salah satu penolong kita nanti di akhirat. Pernah dengar gini Bi, berhidup itu bermanfaat untuk orang lain. Oh ya, makanya kata Nabi kan begitu, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Ya itu karena itu tadi tuh doa-doanya yang bakal menjadi penolong kita di akhirat. Pinjam dulu Bang 2 juta. Itu mah Kalau orang gila itu. Tapi kalau minjemin duit itu termasuk kan nolongin juga ya Bi ya. Ya. Terus kalau yang dipinjeminnya kayak ini ngeselin gitu Bi. Nah, makanya sebenarnya begini. Pahala yang melebihi sedekah ya, artinya bukan berarti mengungguli sedekah. Tapi keutamaannya adalah ketika mengikhlaskan hutang itu sendiri. Itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Nah, makanya kalau kita misalkan orang udah susah, udah kita ikhlasin aja. Ikhlasin. Jangan bisa ngomong begini, nanti gue tagih di akhirat, jangan. Tapi itu udah otomatis itu nanti jadi nambah pahala kita. Nambah, udah pundi-pundi amal kita, udah pasti. Dosa kita gugur benar Bi. Gara-gara utang itu
dosa-dosa kita gugur, benar nggak? Iya, enggak juga. Dosa tetap dosa. Ya, kalau gitu mah gua lu mau minjem duit. Iya. Bukan nanti orang yang ahli maksiat dia minjem duit terus ya. Enggak. Iya, dosa dia tetap berdosa, tapi paling tidak ada pahala besar yang ia akan dapatkan lantaran dia mengikhlaskan hutang. Kalau udah yang namanya susah ditagih ya udah gitu. Ya kecuali tapi ada hak kita sebenarnya. Ketika memang kita butuh ya udah tagih aja, nggak masalah. Tapi lebih abdolnya adalah ketika memang udah susah tagih ya udah diikhlaskan saja. Kalau ikhlasnya sebelum wafat gimana tuh, Bi? Tetap nanti kita bakal dapat pahalanya di akhirat. Pokoknya ketika mengikhlaskan utang mau sebelum wafat atau sudah wafat itu udah pasti dapat pahala besar. Intinya begitu. Kan pasti kan kalau ikhlas itu kan berat ya, Bi. Iya, berat. Dari omongan iya nih. Ya, makanya kenapa ketika ada seorang meninggal dunia yang paling dahulu adalah selalu diucapkan kalau ada sangkutan hutang piutang selesaikan. Karena itu penghambat seseorang ketika di alam barzah. Amal kebaikan apapun dia akan terhambat ketika ada seseorang yang tidak ikhlas hutangnya itu belum dibayar. Nah, makanya hutang itu sesuatu hal yang berat. Ya, makanya mudah-mudahan teman-teman yang mungkin punya hutang apa bisa kebayar. Amin. Amin. Nah, gitu. Ya, jadi jangan membiasakan hutang ini itu dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Lupa gimana tuh? Hah? Sama-sama lupa. Kalau judulnya lupa, kalau judulnya lupa mah sesuatu hal yang memang amalan yang Allah ampuni adalah amalan yang ketika dilakukan misalkan lupa, itu diampunan oleh Allah. Ya misalkan lupa, tapi rasanya orang yang punya hutang mungkin ya, orang yang menghutangi lupa itu normal. Tapi rasanya orang yang punya utang lupa itu mah dilupa-lupain kayak lupa-lupain. Makanya kenapa harus dicatat ya teman-teman. Ya, makanya kenapa dianjurkan oleh Nabi. Ya, jadi kalau urusan keuangan itu catat. Harus ada ijab kabul. Misalkan begini, ya ente berhutang satu dengan yang lainnya, ya dicatat tuh. Ya dicatat, artinya temponya berapa gitu. Itu jadi catatan. Catatan itu pengingat. Kadang-kadang kan begini, kalau orang nggak punya catatan, saya nggak ngerasa punya utang. Utang saya cuma sekian. Nah, itu maka harus dianjurkan untuk dicatat. Nah, begitu. Kalau misalkan yang tadi yang kasusnya udah almarhum, diumumin tuh kalau punya utang piutang, saya sebenarnya si almarhum ini punya utang sama saya. Iya. Cuma saya nggak enakan nih, Bi. Ya jangan. Kasihan si almarhumnya. Betul. Ya. Harus lagi. Yang penting ente punya bukti. Nah, kalau aku setan aku banyak. Si anu pelan-pelan punya utang jangan. Harus punya bukti. Tapi kalau keluarga yang nggak mau nolong gimana tuh, Bi? Ya nggak masalah. Yang masalah itu nanti si almarhum. Ya kan keluarga nggak nolong karena lantaran nggak punya duit. Tergantung dari. Makanya dalam begini, orang yang meninggal dunia didahulukan selain ngurusin jenazah itu adalah membayar hutang-hutangnya, bukan membiayai takziah. Nah ini harus diluruskan ya, mohon maaf nih. Bahkan takziah itu nggak boleh menggunakan harta waris almarhum, nggak boleh. Misalkan kita punya bapak meninggal dunia nih, kemudian untuk takziah hari pertama sampai hari ke-7 gunain uang warisan almarhum, nggak boleh sebelum dibagi-bagikan dulu. Kalau udah dibagi-bagikan itu lain cerita. Nah, tapi belum dibagi-bagikan, dipretelin semua pakai. Yang penting ini buat almarhum bapak. Nah, itu nggak boleh. Maka yang menjadikan orang keharaman takziah, keharaman tahlilan ya, kalau kita bisa bilang hari pertama sampai ke-7 itu. Kadang orang sampai minjem duit ke sono kemari. Buat yang namanya kasih sembako, kasih apa. Kalau niat sedekah dan uangnya tidak menggunakan uang waris almarhum, nggak masalah. Misalkan anak-anak udah, yuk kita bareng-bareng urunan. Ini buat bapak kita nih. Kapan lagi kita berbuat baik sama almarhum orang tua kita? Udah silakan, itu bagus. Niat sedekah buat orang tua. Tapi ketika gunakan harta almarhum, harta waris nih, yang belum dibagi-bagikan, itu haram. Ya, makanya hati-hati ya, hati-hatilah. Tahlilan itu jadi sebenarnya tradisi doang di Indonesia. Sebenarnya begini, bukan masalah tradisi atau tidak, itu kan bagus. Di dalamnya ada doa bersama dan sebagainya. Nah, guna takziah itu sebenarnya batasnya 3 hari. Nah, artinya kesunahannya 3 hari. Nah, karena memang sudah tradisi kita sampai malam ke-7 ya, itu sebenarnya nggak masalah karena nemenin ahli waris, nemenin daripada sohibul husni, orang yang ditinggal meninggal dunia, itu nemenin biar rame. Ya artinya sebenarnya doa yang mustajabah banget mah tetap anak. Karena kata Nabi,
salah satu doa yang mustajabah awalidin sholihat ulah. Ya, anak soleh ngedoain orang tuanya kalau sudah meninggal dunia itu adalah doa yang mustajabah. Ya, maka kalau orang datang itu lebih kepada apa? Yaitu nemenin, dan di dalamnya ada sedekah. Itu tadi yang penting garis bawahi, tidak menggunakan harta almarhum. Ya, artinya kalau belum dibagikan nggak boleh. Buat yang namanya bulan itu, nah, jangan. Kalau sudah dibagikan harta waris silakan saja. Tapi kalau belum dibagikan ya jangan. Ya, artinya begitu ya. Tetap tradisi bagus itu, tradisi bagus. Ya. Kalau itu doa kita misalkan buat almarhum orang tua kita itu cukup Al-Fatihah aja itu udah cukup ya, Bi? Yang penting doain. Ya, ketika kita ada ajaran ya, ketika di dalam Al-Qur'an kan ada kalimat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu kan silakan. Itu yang lebih afdol. Ya, kita baca tuh ba'da sholat jangan sampai ditinggal. Bahkan rezeki kita bakal seret ya kalau kita lupa mendoakan orang tua kita. Nah, maka kalau bisa doain baik orang tua yang masih hidup, tapi yang sudah wafat. Kalaupun nanti teknis baca Fatihah lebih bagus lagi. Ya, karena baca Fatihah dia adalah salah satu wasilah doa kita lebih mustajabah, dibuka semuanya. Karena Al-Fatihah kan pembuka. Ya, insya Allah dibuka semuanya, ya dibuka rahmat Allah, dibuka maghfirah, ampunan Allah buat orang tua kita. Bahkan yang paling nyampe banget itu adalah bukan hanya doa tadi Fatihah dan sebagainya, sedekah. Nah, itu sedekah nih yang kadang suka jarang dijalani nih. Kita kalau sedekah misalkan begini, kita punya orang tua. Ketika sedekah nih, apalagi sedekah yang paling abdal adalah bulan Ramadan nih. Kita niatkan. Ya, mungkin ada anggota keluarga kita, mau siapapun, mau ayah, mau ibu, atau siapa yang sudah meninggal lah, kakek, nenek. Kita niat sedekah. Saya niat sedekah atas nama bapak saya yang sudah wafat. Atau saya niat ibu ente udah meninggal ya. Saya niat sedekah buat emak saya, silakan. Nah, silakan tuh. Itu lebih mujarab, lebih dahsyat. Ya, dengan sedekah atas nama almarhum orang yang dia bagian pahala udah pasti karena kita sedekah. Ya, tapi itu orang yang ketika hanya kita namanya sedekahkan itu pahalanya besar. Jadi selain doain, ya sedekah juga atas nama orang yang telah wafat, almarhum. Begitu. Al-Fatihah. Ya. Berarti kalau misalkan saya sedekah pakai nama bapak dia, ini tetap masuk nggak, Bi? Ya tetap masuk, tetap masuk sedekah atas nama almarhum siapapun ya, iya. Nggak harus ikatan, nggak harus ada ikatan darah, nggak. Yang penting sedekah atas nama almarhum itu paling bagus. Kayak kedubung pisang itu teh. Lupa ini nanya apa nanti? Di malam juga nih Kita bahas dari awal Ramadan lagi, Bi. Ya. Kenapa sih awal Ramadan itu harus ditentui dengan hilal? Ya. Dari setiap tahun ke tahun itu selalu ribut. Ya. Kan? Gimana kita aja nih sekarang tahun besok kita awal Ramadan lihat dari Timun Suri. Oh ya, musim. Timun Suri kan di bulan Ramadan doang. Iya, maksudnya Selalu kebun ada yang kira-kira kebun ada yang meletak. Udah itu awal Ramadan kita mulai. Tapi nggak usah ngeliat hilal. Sebenarnya begini. Ini ilmu yang harus kita hormatin, baik hisab maupun hilal. Ya ru'yatul hilal ya, hisab dan ru'yatul hilal. Keduanya memang ada dalilnya masing-masing. Orang yang menggunakan metodologi hisab itu kita harus hormatin. Kemudian orang yang menggunakan ru'yatul hilal itu pun kita harus hormatin. Ya, artinya ya kita tidak menafikan hisab itu digunakan untuk menentukan jadwal sholat. Jadwal sholat sampai 100 tahun yang akan datang itu bisa dengan cara hisab. Makanya kalau kita misalkan tahun ke tahun kita punya jadwal sholat sampai 50 tahun, 100 tahun bisa. Kenapa? Kan memang sudah bisa dengan cara hisab. Nah, ru'yatul hilal memang anjuran Nabi. Melihat bulan, ya. Berpuasalah kata Nabi SAW dengan cara melihat bulan. Begitu. Ya, itu anjuran Nabi. Artinya orang-orang yang melaksanakan ru'yatul hilal ya di tanggal 29 Sya'ban ya itu adalah melaksanakan anjuran Nabi. Ya, jadi jangan sampai kita bilang begini, oh ini wah ribet terus ya. Enggak. Ya memang sudah anjuran Nabi seperti itu, menjalankan perintah Nabi. Ya, baik hisab maupun kita hormatin. Ya, jadi jangan sampai kita karena ketidaktahuan ilmu kita, mungkin kita karena terprovokasi dari media sosial begini, kita mengecam, oh ini Indonesia begini, sampai ada bahasa yang tidak enak didengar ya, ini mah hanya bancakan proyek macam-macam dan sebagainya, mengadakan ini dan sebagainya, politik macam enggak.
kita berhusnuzon, ya berbaik sangka, ya artinya hisab oke, ru'yatul hilal memang menjalankan anjuran Nabi SAW, berpuasalah ketika melihat bulan. Ya, kalau tidak melihat bulan yaitu istikmal, yaitu menggenapkan bulan Sya'ban dari 29 menjadi 30. Ya, gitu. Kayak sekarang nih, puasa beda nih. Yang hisab menggunakan metode hisab itu ya puasa hari Rabu, yang metode daripada ru'yatul hilal yaitu di hari Kamis, yaitu menggenapkan bulan Sya'ban. Ya, itu udah dari dulu perbedaan. Perbedaan adalah rahmat. Yang salah adalah yang kagak puasa. Udah gitu aja. Ya. Oke. Oke.